Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita. Kita mau siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menerima, untuk mendengarkan, untuk melakukan akan firman-Mu. Kami mengerti, kami memahami, kami butuh akan firman Allah. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Tuhan juga sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran setiap hati kita. Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk bisa menerima akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersama-sama boleh membuka Alkitab dari Yosua 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yosua 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Jadi kita akan bersaut-sautan sampai ayatnya yang ke-10. Jadi saya akan memulai dulu. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan. Ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar kota demi kota dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya, hidup zaman sekarang makin penuh dengan tuntutan. Benar? Semua serba cepat. Apa-apa itu harus langsung jadi. Semua hasil datang tanpa nunggu lama. Dan itu dunia yang sedang kita rasakan. Teknologi begitu sangat canggih dan semuanya memperlihatkan semuanya serba gampang. Tinggal klik, langsung dapat. Mau pesan makan, tinggal klik, langsung dapat. Mau belanja, tinggal klik, langsung bisa dapat. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara mau konsultasi dokter pun bisa lewat handphone.
Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari di balik semua kemudahan itu, kita mulai kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Apa itu? Yaitu kesadaran bahwa hidup itu perlu proses, hidup itu perlu kerja keras, perlu yang namanya sebuah perjuangan. Kalau dipikir-pikir, hal-hal yang paling bernilai justru datang lewat jalan yang tentunya tidak gampang. Kedewasaan dalam iman misalnya Bapak Ibu Saudara, itu enggak datang begitu saja karena kita rajin ke gereja. Tapi lewat proses jatuh bangun, lewat tangis dalam doa, lewat setia di tengah sepi. Hubungan yang sehat itu juga butuh usaha. Tidak ada yang namanya orang yang berelasi, berjalan baik kalau dua-duanya ogah berjuang, nggak mau berjuang. Ya itu hasilnya nggak bisa bertumbuh bersama. Bahkan pertumbuhan gereja, pertobatan, kesetiaan pelayanan, itu semuanya butuh yang namanya proses yang panjang. Perlu yang namanya sebuah ketekunan. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah nyata yang menurut saya ini bisa banget jadi sebuah cerminan kita bersama. Tidak lain adalah, pasti sudah tidak asing dong ya, ketika lihat ini adalah pahlawan ya, Jenderal Sudirman. Ya, beliau bukan hanya sekedar panglima yang besar, beliau juga simbol keteguhan dan keberanian dalam sejarah bangsa kita. Ya, kalau lihat ini mungkin kembali mengingat cerita sejarah kita waktu di bangku sekolah. Jadi yang luar biasa, karena tubuhnya itu sudah lemah karena TBC, dan dokter itu sudah menyarankan untuk Jenderal Sudirman ini harus rest, harus istirahat total. Karena tubuhnya melemah karena TBC. Tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau tetap memimpin pasukannya, pasukan gerilyanya masuk ke hutan. Ditandu kemana-mana, melewati hutan, melewati sungai, melewati bukit. Bahkan beliau masih bisa memberikan semangat ke pasukannya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang seharusnya orang normal saja itu tidak sanggup, gak sanggup untuk bangun, tapi dia malah terus maju memimpin. Karena apa? Karena beliau tahu perjuangannya itu belum selesai. Karena beliau tahu ada tujuan yang belum dicapai. Karena beliau tahu berhenti itu bukan pilihan. Dan jujur, kalau kita pikir-pikir, perjuangan hidup kita sebagai orang percaya, ya seperti itu juga. Kita nggak dipanggil untuk di dalam zona yang sangat nyaman. Kita juga tidak dipanggil untuk puas dengan, oh ya sudah, yang penting kan saya sudah selamat. Tuhan itu punya lebih. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita sudah berhenti duluan sebelum sampai tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sudah siapkan berkat dan janjinya. Tapi supaya kita bisa menikmatinya, ya kita harus bisa memperjuangkannya. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi juga bukan tanpa usaha dari pihak kita. Hidup itu memang perjuangan, dan iman pun itu perlu dibuktikan. Bukan cuma hanya mulut doang, tapi dalam ketekunan kita untuk terus maju sampai garis akhir. Dan lewat firman yang kita sudah baca, bagaimana kita itu bisa berjuang di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, jangan berhenti melangkah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita nih sudah berdiri di depan pintu berkat yang Tuhan sudah janjikan. Kuncinya sudah di tangan kita. Tapi alih-alih membukanya dan masuk, kita memilih justru diam. Duduk dan bilang kayak gini, nanti aja deh, capek nanti wae, masih ada waktu kok, nanti aja. Kedengarannya aneh ya? Ya aneh,
Tapi inilah yang sedang terjadi dalam kisah bangsa Israel pada saat itu. Mereka sudah sampai di tanah perjanjian, mereka sudah menaklukkan banyak kota, tapi masih ada 7 suku yang belum juga bergerak untuk mengambil bagian mereka. Padahal tanah itu sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tuh hanya tinggal masuk, menjelajah, dan mendudukinya. Tapi mereka milih diam. Yosua 18 ayat 2-3 yang kita baca tadi. Tinggallah 7 suku dari antara orang Israel yang belum mendapat milik pusaka mereka. Berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, oleh nenek moyangmu. Jadi Yosua itu menegur dengan cukup keras Bapak Ibu Saudara. Kata bermalas-malasan di sini itu bukan sekedar lagi santai kali ya, lagi chill, lagi nyantai nih. Enggak, tapi lebih sikap yang ogah bergerak, nunda-nunda, enggak ada semangat. Padahal tanah itu sudah diberikan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya sudah dibukakan jalan, tapi mereka enggak ambil langkah. Dan kita bisa melihat ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan. Bangsa Israel itu awalnya ketika mereka mau masuk ke negeri tanah Kanaan, mereka sangat semangatnya luar biasa, semangat 45. Tapi seiring waktu, semangat mereka mulai menguap. Bisa jadi karena capek atau sudah merasa cukup. Mereka itu sudah aman di wilayah janji dan merasa ya udahlah segini aja deh, cukup. Mereka mulai nyaman. Tapi kenyamanan kadang bisa jadi sebuah jebakan. Karena ketika kita mulai nyaman, kita bisa berhenti berjuang. Padahal Tuhan belum selesai. Mari kita tanya ke diri kita sendiri. Apakah kita juga sama seperti mereka? Kita tahu Tuhan itu setia. Kita tahu Dia itu punya rencana yang besar. Tapi kenapa seringkali kita stuck di satu tempat? Kenapa tidak ada kemajuan rohani? Kenapa kok masih di situ-situ saja? Padahal Tuhan sudah kasih petunjuk. Jawabannya mungkin begini. Karena kita berhenti di tengah jalan, karena kita sudah merasa cukup, karena kita capek, atau karena kita terlalu nyaman, tapi Tuhan bukan cuma mau kita masuk ke tanah janji, Dia mau kita mengalami, Dia mau kita menikmati semua anugerahnya. Tapi kalau kita hanya diam, kita akan ketinggalan. Kita bisa saja ada di lingkungan yang benar, tapi tidak mengalami isinya karena kita tidak mengambil langkah. Contoh yang sederhana, ada orang yang sudah dikasih kesempatan pelayanan. Misalnya dipercaya entah itu mau mimpin PA atau ibadah kecil-kecilan. Tapi karena takut, karena minder, atau malas belajar, dia tolak terus. Lalu dia bilang, saya belum waktunya. Tahun berganti tahun ditanya lagi, saya belum waktunya. Dia masih menolak. Sampai akhirnya tidak berkembang. Bukan karena Tuhan tidak buka jalan, tapi karena dia sendiri yang tidak mau maju. Atau contoh lain, ada pasangan suami istri yang tahu mereka harusnya bisa ngobrol lebih dalam, membangun sebuah relasi yang bisa menjadi lebih sehat. Tapi karena sudah lama menikah, sudah enif yang kesekian belas, sekian puluh, karena sudah sibuk, mereka tidak mulai usaha itu lagi. Tapi mereka memilih diam dan akhirnya rumah tangga itu terasa datar. Mereka tidak bertengkar, tapi juga tidak bertumbuh. Diam bukan selalu damai. Kadang diam itu tanda kita berhenti saat seharusnya melangkah. Bapak Ibu Saudara, seorang mahasiswa dapat beasiswa nih ke luar negeri. Semuanya ditanggung. Mau uang kuliah, tempat tinggal, biaya tiket pesawat. Ya sampai di sana dia kaget.
dengan sistem belajarnya yang beda, pakai bahasa asing yang susah, belum lagi tekanan yang sangat berat. Dan akhirnya dia memutuskan untuk, ya sudah aku berhenti kuliah, aku balik ke Indonesia. Waktu ditanya, kenapa? Kenapa kok pulang? Jawabannya adalah, ternyata berat ya, saya kira gampang. Padahal semua fasilitas sudah disiapkan. Tapi karena dia tidak siap untuk berjuang, akhirnya kesempatan itu sia-sia. Kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Untuk masa depan kita, Tuhan itu sudah siapkan. Tuhan sudah bukakan peluang. Dan itu janjinya bahwa hari depan itu penuh dengan harapan. Tetapi pertanyaan sejauh apa kita mau melangkah, menikmati harapan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kita yang tahu apa yang menjadi harapan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak melangkah, ya tentunya tidak akan pernah sampai tujuan. Dan yang lebih menyedihkan nih, kadang kita bisa menipu diri kita sendiri. Kita bilang, saya lagi sabar menunggu waktunya Tuhan. Padahal dalam hati kita tahu, kita sebenarnya cuma lagi nunda. Kita sedang main aman. Kita emang tidak berbuat dosa, tapi juga tidak mau bertumbuh. Gak mau dibentuk untuk mencapai janji Tuhan buat kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, jangan puas terlalu cepat. Jangan berhenti padahal baru setengah jalan. Jangan numpan lewat dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah bukakan jalan untuk kita terlibat dalam rencananya, buat mengerjakan sesuatu bagi kemuliaannya, ya ambil dan kerjakan itu. Kalau Tuhan itu sudah beri panggilan, jawab dengan keberanian. Dan mari setiap kita mau belajar untuk punya hati yang mau terus melangkah, hati yang mau terus bertumbuh, terus yang namanya bergerak maju. Bahkan kalau itu berarti harus keluar dari zona nyaman kita. Dan yang kedua, tekun melangkah dengan iman. Setelah kita lihat bahwa salah satu penghambat untuk bisa menikmati janji Tuhan adalah berhenti saat seharusnya melangkah. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yang tidak kalah penting, bahwa iman itu bukan cuma soal percaya dalam hati, tapi harus dilakukan lewat tindakan nyata. Dalam kisah di pasalnya yang ke-18 yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah menjanjikan tanah pusaka setiap suku. Tapi apakah tanah itu langsung bisa mereka nikmati begitu saja? Jawabannya tidak. Mereka harus bergerak, mereka harus menjelajah, mereka harus catat wilayahnya, harus kembali dan bersiap menempatinya. Dengan kata lain, iman itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang tadi kita baca, ajukanlah dari antaramu 3 orang dari tiap sukunya. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya sesuai dengan milik pusaka mereka, lalu kembali kepadaku. Bapak Ibu Saudara, 7 suku ini itu belum mendapatkan tanah, bukan karena Tuhan belum siap memberikannya. Bukan juga karena musuhnya terlalu kuat, bukan. Tapi karena mereka belum mau mengambil langkah untuk menepati tanah tersebut. Makanya Yosua kasih mereka instruksi yang sangat-sangat jelas, sangat terstruktur. Pertama, utus 3 orang dari setiap suku. Kedua, mereka harus menjelajahi wilayah yang belum didatangi. Ketiga, mereka harus mencatat wilayah itu, catat kota-kotanya, catat tuh batas-batasnya. Keempat, mereka harus laporkan itu, serahkan itu kepada Yosua untuk undian. Kelima, baru setelah itu mereka bisa menepati wilayah masing-masing.
Dan di sini Tuhan menyertai proses itu dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, tabut Tuhan itu ada di Silo. Pengundian dilakukan itu tentunya di hadapan Tuhan. Selama proses survei itu sendiri itu berlangsung aman. Padahal sebenarnya mereka masuk ke wilayah yang secara teknis itu masih bermusuh. Dengan menyusuri tanah dan mencatatnya, mereka sedang berkata secara tidak langsung, kami ini percaya Tuhan sudah memberikannya, maka kami akan bertindak seolah-olah ini jadi milik kami. Dan kuncinya di sini, mereka tidak menunggu semuanya aman atau jelas, mereka harus bertindak sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Dan itulah beriman, bertindak dengan keyakinan bahwa ini di dalam kendali Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat ayat ini, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang sejati itu menuntut tindakan. Kalau tidak ada tindakannya, itu bukan iman, itu namanya wacana. Dan Yakobus sangat tegas memberitahu pada setiap kita bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Maka 7 suku Israel itu tidak bisa berkata, kami percaya Tuhan akan memberikan tanah, tapi tidak melakukan apa-apa. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus keluar dari tendanya, mereka harus masuk ke wilayah yang belum dikenal, mereka harus mengamati, mereka harus mencatat, bahkan mereka harus menghadapi resiko. Dan mereka harus menyerahkan hasilnya itu kepada Yosua. Dan tentunya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau mereka enggak gerak, mereka diam di tempat doang, di tenda doang, ya tanah itu selamanya tetap akan kosong Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Tuhan ingkar janji ya, bukan. Tapi karena mereka enggak mau respon janji itu dengan iman yang aktif. Ada banyak orang Kristen yang bilang, saya percaya Tuhan, sanggup memberkati hidup saya. Tapi tidak pernah nih yang namanya mengambil langkah konkret untuk bisa hidup taat, berkata jujur, memperbaiki hubungan, atau mulai pelayanan, atau berkata, oh saya percaya Tuhan ini punya rencana yang besar. Tapi tetap aja tuh hidupnya di zona nyaman, tanpa ada maunya kemauan belajar, gak mau tuh yang namanya bertumbuh, atau apalagi terbuka pada pimpinan Roh Kudus. Ya, pertanyaannya, apakah itu iman? Bukan, itu bukan iman, itu kemalasan yang dibungkus oleh kata-kata agamawi. Jadi kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah sediakan janji masa depan yang penuh dengan harapan, entah itu bentuknya dalam pertobatan, entah itu bentuknya dalam pemulihan, entah itu dalam bentuknya sebuah kesempatan pelayanan atau panggilan hidup. Lalu apa langkah nyata kita minggu ini? Apa langkah kecil yang bisa kita ambil untuk mengatakan, ya Tuhan, aku percaya kepada janji-Mu. Dan setelah 2 poin sebelumnya membahas soal jangan berhenti saat Tuhan suruh melangkah. Dan melangkahlah sampai tuntas. Sekarang kita perlu masuk ke pertanyaan yang mungkin lebih dalam. Bagaimana mungkin kita bisa terus melangkah dan tekun dalam iman? Bapak Ibu Saudara, Yosua di dalam perjanjian lama adalah pemimpin yang memimpin bangsa Israel untuk bisa memasuki tanah perjanjian. Tapi Yosua itu hanya bisa memimpin sampai wilayah geografis. Yosua tidak bisa mengubah hati umat Allah. Tapi dalam perjanjian baru kita melihat Yesus sebagai Yosua yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat dalam bahasa Ibraninya, Yesus dan Yosua itu adalah nama yang sama.
Yehosua. Yehosua. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan. Jadi Yesus adalah pemimpin agung yang bukan cuman hanya membuka jalan ke tanah perjanjian, tapi menjadi jalan itu sendiri. Bukan cuma hanya membagi tanah, tapi memberikan sebuah warisan hidup yang kekal. Bukan cuma nyuruh kita maju, tapi dia sendiri yang turun ke medan pertempuran dan menang di kayu salib. Yesus menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan sampai akhir. Dan ketika dia ada di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa salib itu adalah bagian dari garis akhirnya. Tentunya dia bisa saja kabur, berhenti atau diam. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Dia maju, dia menanggung, dia menyelesaikan. Jadi kita bisa berjuang menjalani hidup ini sampai tuntas. Ya hanya beriman pada Yesus yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan pertandingannya sampai akhir. Dan mari kita belajar bagaimana nih caranya berjuang hidup untuk bisa menikmati anugerah Yesus sampai akhir. Kita bisa belajar dari 2 Timotius 4 ayat 7. Tentunya ayat ini tidak asing ya bagi kita semua. Kita semua tahu ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus ketika menulis ini, dia ada di penjara. Dalam kondisi tertekan. Tentunya dalam tubuhnya yang semakin melemah. Tentunya dengan teman-temannya yang semakin menjauh. Tetapi justru di kondisi itu dia bisa berkata dengan penuh keyakinan bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya. Kalau ditanya lagi, apa rahasianya? Bukan karena dia lebih kuat dari kita Bapak Ibu Saudara. Bukan karena dia lebih tahan banting. Tapi karena dia itu mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang perlu kita renungkan juga untuk mampu terus melangkah dalam iman. Dan mari kita melihat 4 hal tentang mengandalkan Kristus agar kita berjuang hidup dan menikmati anugerahnya. Yang pertama, mengandalkan Kristus itu berarti hidup dengan kesadaran bahwa kita ini lemah. Di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Artinya mengandalkan Kristus dimulai saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Akui saja kita tuh lemah, akui saja kita tuh gak bisa menyelesaikan pertandingan iman ini pakai tenaga diri kita sendiri. Kita harus mengakui kita butuh pertolongan. Kita butuh penghiburan. Kita butuh kekuatan dari luar. Dan itulah Yesus. Saat kita mulai letih Bapak Ibu Saudara, kita datang ke Dia dan bilang, Tuhan aku gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saat kita gagal, kita datang bukan dalam rasa malu yang berlebihan, tapi dengan iman bahwa Dia mampu mengampuni dan memulihkan. Saat kita bingung, kita berhenti panik dan mulai bertanya, Tuhan, aku ikut kehendak-Mu saja, tunjukkanlah jalannya. Dan inilah yang membuat Paulus itu tidak mudah tumbang. Meski semua di sekitarnya itu tampak runtuh, tampak gelap. Karena dia tahu sumber kekuatan sejatinya bukan dari seberapa kuatnya Paulus, tapi seberapa dekat kita dengan Kristus. Yang kedua, mengandalkan Kristus itu berarti tinggal di dalam firman Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ya, kehidupan yang mengandalkan Kristus selalu ditopang oleh firman dan doa. Tanpa itu tentunya iman kita mudah goyah. Kita tidak bisa berharap bisa berjuang sampai akhir
kalau bahan bakarnya kosong. Sama seperti mobil kan, sehebat apapun mesinnya, secanggih apapun mobilnya, kalau tangkinya kosong, ya nggak akan jalan. Firman dan doa itu tangki spiritual kita. Firman itu yang memberi arah, firman itu yang akan memberikan pengertian bagi setiap kita, supaya kita tahu nih, mau melangkah kemana. Jadi kalau kita ogah-ogahan, baca firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, gak mau tanya yang benar yang mana doktrinnya, ya gimana bisa maju? Tangkinya akan kosong, akan soak. Selanjutnya yang ketiga, mengandalkan Kristus itu berarti menaruh harapan bukan pada hasil, tapi pada pribadinya. Dan ini yang sering kita salah mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Kita pikir mengandalkan Tuhan itu artinya, ya saya percaya Tuhan akan menyembuhkan. Atau saya yakin Tuhan akan membereskan semua. Tapi kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu apa? Apakah berarti Tuhan itu gagal? Tuhan tidak sanggup? Tuhan pilih kasih? Enggak. Mengandalkan Kristus itu berarti tetap percaya. Bahkan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita percaya bukan karena semuanya akan lancar, tapi karena kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Dan Yesus tidak pernah gagal menyertai mereka yang berseru kepadanya. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus sendiri. Paulus tidak hidup yang namanya tanpa penderitaan, kebal penderitaan. Tapi justru karena dia tahu Yesus tetap beserta dengan dia, dia bisa menyelesaikan perlombaan itu sampai akhir. Dengan kepala yang tegak dan hati yang penuh dengan damai. Yang keempat, mengandalkan Kristus berarti hidup dengan tujuan akhir, yaitu mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Kembali ke 2 Timotius 4 ayat 7-8. Setelah Paulus dia bilang sudah menyelesaikan pertandingan, dia lanjut berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Dan inilah motivasi orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi bukan pengakuan manusia, bukan keberhasilan dunia, tapi janji keselamatan dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan Kristus, tentunya kita akan diarahkan untuk hidup, bukan untuk demi kenyamanan sekarang, tapi untuk tujuan yang kekal. Kita sadar bahwa segala perjuangan, segala peluh dan air mata, semua itu akan ada artinya. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menyambut kita di garis akhir. Dan itulah pengharapan kita. Bukan supaya kita menjadi mudah, tapi supaya hidup kita berarti dan diselesaikan dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, bahkan tahun ini, setiap kita tentunya memiliki kesusahan masing-masing. Entah itu dalam pernikahan yang mungkin terasa hambar, entah itu dalam rutinitas hidup yang mulai terasa berat, entah itu hidup dalam hidup ini sangat membosankan, mungkin mulai semangat ibadah kita mulai makin redup, mungkin di saat panggilan hidup ini tak kunjung jelas. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, jangan jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Datanglah kepada Kristus. Datanglah kepadanya. Dialah yang memimpin. Dialah yang tidak akan meninggalkan kita di tengah jalan. Dia yang selalu menopang, bahkan menggendong kita dengan tangan kanannya.
Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memampukan kita untuk semakin serupa dengannya, hidup semakin setia, berjuang untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah beritakan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur, iman kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh semakin mengenal akan karya pribadi-Mu di dalam hidup kami yang begitu sangat setia. Tuhan, tapi di lain sisi kami menyadari bahwa kami ini lemah, kami manusia yang sering jatuh bangun. Di tengah-tengah Tuhan setia, kadang kami tidak setia. Tuhan, tapi biarlah Tuhan di tengah-tengah hidup yang tidak mudah ini, kami ingin menyatakan iman kami melalui tindakan kami. Kami tidak ingin menjadi anak-anak Allah yang hanya pasif, anak-anak Allah yang demennya cuma hanya di zona nyaman doang. Tapi kami memiliki keberanian melangkah maju sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dan Tuhan berikan pada setiap kami. Tuhan, tolonglah setiap kami tahu ini tidak mudah, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur, menguatkan, yang memampukan setiap kami. Dan biarlah apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, hati kami tertuju pada kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.